Hai Besti, nggak kerasa udah weekend lagi nih. Kepo dikit dong, pada punya plan ngabisin weekend kemana? Kaum rebahan dan kaum mageran, mending stay tune di channel Serkandi aja. Film ini menceritakan tentang perusahaan jasa, bisa dibilang aplikasi ojek online. Rock and Ride namanya. Ini merupakan suatu bisnis keluarga yang dikelola oleh anaknya. Banyak sekali teror yang terjadi pada pengguna jasa aplikasi tersebut. Ya, namanya juga bisnis, pasti ada kendalanya. Penasaran nggak gimana cerita lengkapnya? Kuy, langsung simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan 3 orang wanita. Mereka adalah manajemen perusahaan jasa ojek online. Julia adalah CEO di perusahaan Rock and Ride. Lauren dan Naomi temannya yang membantu mengelola perusahaan tersebut. Mereka diundang oleh ayahnya Julia untuk menghadiri acara pertemuan para investor, di mana perusahaan Julia saat ini sedang membutuhkan investor untuk mengembangkan bisnisnya. Tud mengenalkan Julia kepada investor ternama yang bernama James. Setelah ngobrol panjang lebar, James pun bersedia untuk investasi di perusahaan Rock and Ride milik Tud yang saat ini dikelola Julia. Saat Julia akan ke toilet, dia bertemu dengan James. Di sana, James kepo hal yang privacy. Bukan menanyakan tentang perusahaannya, tapi James malah melecehkan Julia secara verbal. Lebih tepatnya seksual harassment. Dia bertanya kapan terakhir kali Julia mencukur jembutnya. Semua wanita di dunia ini pasti bakal merasa direndahkan kalau dapat pertanyaan seperti itu. Clean shaven, landing strip, or full on bush? Really? That's the question you want to ask me? Begitupun Julia, sontak dia marah dan kecewa atas pertanyaan konyol James. Akhirnya Julia menghancak rudal milik James. Tud yang melihat kejadian itu langsung menanyakan pada Julia. Julia menjelaskan kalau James sudah melecehkannya secara verbal. Julia MT memutuskan pulang karena sudah bad mood, ilfeel atas kelakuan James. Sesampai di kantor, Julia curhat pada Lauren atas kekecewaannya pada James yang akan jadi salah satu investor di perusahaannya. Dia menyesal seharusnya tidak usah pergi ke pertemuan itu. Have gone. It was my brother's party. Di keesokan pagi, Lauren menemukan sebuah pesan atas insiden salah satu customernya yang bernama Samantha. Dia dibunuh oleh seorang driver yang mengantarnya pulang. Julia pun mencoba menghubungi nomor teleponnya untuk memastikan kebenarannya. Tak lama mereka pergi ke rumah Samantha. Saat di TKP, mereka menemukan sebuah tali pengikat. Mereka juga mengecek semua ruangan. Saat mengecek salah satu kamar, Julia, Lauren, dan Naomi berhasil menemukan Samantha yang sudah tidak bernyawa dengan tangan dan kaki terikat tali. Mereka pun segera menghubungi polisi. Terlihat di sana jasad Samantha yang sedang dievakuasi oleh polisi, dan mereka pun sedang mencari tahu apa motif dari pembunuhan ini. Polisi mendatangi kantor Rock and Ride. Tak lama, ayahnya Julia datang untuk mengetahui apa hal yang sebenarnya terjadi. Polisi meminta keterangan dari Julia, Lauren, dan Naomi. Saat ini mereka ditetapkan menjadi saksi atas kematian Samantha. Namun, ayahnya Julia meminta pada pihak polisian untuk tidak mengekspos kejadian ini karena khawatir akan merusak citra perusahaannya. Ayahnya Julia khawatir kejadian ini bocor pada media. Oh, tenang aja Pak, kita polisi bukan tukang gosip yang mulutnya ember. Jadi kita berusaha profesional menangani kasus ini, jawab Bapak Polisi. Polisi menjelaskan jika di hari yang sama sudah ada 2 korban yang menggunakan aplikasi online milik perusahaan Rock and Ride. Untuk itu, polisi meminta informasi detail terkait data penumpang dan histori driver. But you let us know immediately if you know anything, okay? Pak Polisi meminta Julia segera menghubunginya jika ada informasi terbaru. Ayahnya berpesan pada Julia untuk gercep membantu polisi untuk mengungkap kejadian ini karena bisa berdampak besar pada bisnisnya jika tidak cepat terungkap. Ayahnya kembali mengulas tentang James, satu-satunya investor yang siap mendanai bisnisnya. Jelas aja Julia tidak berkenan untuk menghubunginya. Malesin banget gak sih berurusan sama orang mesum? Julia pun pergi dengan sedikit rasa kecewa pada ayahnya. Well, I am going to explore other options. And if nothing pans out in a month, then I'll call him.
Tak lama Julia pun kembali. Dia memberi ide untuk bisnis ini. Kedepannya hanya driver wanita dan penumpang wanita yang akan dia kelola. Namun ayahnya tidak menyetujui karena penumpang wanita hanya 10% dari konsumen. Mayoritas adalah penumpang pria. Julia meminta waktu selama 1 bulan untuk mencari solusi lain. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perkembangan, dia akan menghubungi James. Siang berganti malam, terlihat mereka sedang bekerja. Karena ojek online kan non-stop 1 kali 24 jam, jadi mereka harus standby. Selang beberapa waktu, ada orang yang datang menekan bel. Loren bergegas untuk melihatnya, namun tidak nampak komuk siapapun depan rumah. Hello? Loren pun kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba Naomi melihat seseorang di halaman belakang rumah. Mereka segera keluar untuk melihat. Naomi mengambil pedang di bawah meja yang ia simpan untuk jaga-jaga dari hal yang tidak terduga seperti saat ini. Dia melihat sosok pria yang tidak dikenal. Dia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari media slebeo.com. Dia adalah Rohan Patel. Dia sedang membuat artikel tentang pembunuhan yang dilakukan driver Rock and Ride. Di scene yang lain terlihat seorang pria yang menaiki ojek Rock and Ride. Pengemudi yang membawa orang tersebut seorang perempuan. Customer meminta masuk ke jalan tikus. Saat keadaan sepi, customer itu membunuh pengemudi Rock and Ride, kemudian membuang mayatnya ke tong sampah. Kembali ke Julia dan Loren. Mereka sedang memikirkan siapa pelaku pembunuhan berantai yang saat ini menjadi sorotan di perusahaannya. Feeling Julia sih ini perbuatan Rohan karena dia mengetahui ada kasus pembunuhan di perusahaannya. Jadi ada kemungkinan dia terlibat dalam kejadian ini. Karena menurut Julia tidak mungkin pihak kepolisian yang membocorkan informasi. Julia dan Loren mendatangi kantor polisi untuk memberi informasi. Melihat histori driver yang selama ini dicurigai, dia mencurigai Rohan yang pernah menjadi penumpang Rock and Ride. Dia juga mengetahui ada pembunuhan pada saat itu. Pihak kepolisian pun akan menindaklanjuti laporan Julia. We'll talk to this guy ASAP. I went to high school with him. He took us to a party on Friday. Di tempat lain terlihat sepasang sepasang remaja maksudnya. Kedua remaja tersebut terlihat sange ya. Mereka menumpangi ojek Rock and Ride. Saat di dalam mobil terlihat si pria yang atel mulai grapa-grepe. Namun si wanita mengingatkan, sabar, tahan dulu, sebentar lagi sampai di Oyo. Melihat kelakuan mereka bikin sang driver gedek. Mobil pun dia rem sekaligus. Otomatis si pria kepalanya tidagor dan terlihat si wanita keluar melarikan diri. Sang driver mengejarnya. Naas, jalan tersebut buntu, terhalang pagar. Akhirnya wanita itu harus mati di tangan sang driver dengan cara leher dijerat menggunakan seutas tali. Pasangan remaja yang akan adu betis di Oyo pun gagal. Mereka metong di tangan si sopir online. Di scene yang lain terlihat Julia yang sedang tidur uyek-uyekan, entah kegelisahan apa yang ada di pikirannya. Yang pasti dia galau mikirin usahanya yang berada di ujung tombak. Di keesokan pagi, pihak kepolisian mulai menginterogasi satu persatu driver dari Rock and Ride perihal pembunuhan berantai. I met her Saturday. You mean Sunday? Could have been. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang sedang menaiki ojek online. Kembali ke Julia. Rohan mendatangi rumah yang menjadi tempat kerja Rock and Ride. Dia mulai merekam semua aktivitas mereka di rumah itu. Apa maksudnya nih main rekam-rekam sembarangan? Tanya Julia. What the fuck are you doing out here? I heard there was another murder last night. There was not. Entah dapat ingpoh dari mana, Rohan up to date mengetahui pembunuhan yang terjadi semalam. Hal ini jelas membuat Julia makin kesal sama Rohan. Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang jogging. Tanpa sengaja dia melihat wanita di dalam sebuah mobil dengan posisi terbaring, mata melotot, tangan dan kaki juga terikat. Pria tersebut pun lari mencari bantuan. Lagi-lagi Julia harus menerima berita tentang pembunuhan yang terjadi pada driver dan customernya. Loren gak tinggal diam, mulai melacaknya. Cross-reference the first list of suspects from the club with anyone who's gotten a ride from one of these new locations.
Julia berpamitan untuk menemui ayahnya karena merasa ini moal pibalegeun. Loren mulai mendapatkan titik terang. Dia mencurigai seorang driver bernama Billy yang pernah mengantarnya saat keundangan para investor. Setelah dilacak, ternyata mobil yang ditumpangi Julia, drivernya adalah Billy. Loren langsung ngajapri Julia agar hati-hati kalau bisa segera keluar dari mobil sekarang juga, karena dia adalah driver yang Loren curigai. Julia memutuskan keluar mobil dengan alasan ada barang yang tertinggal. Namun, saat membuka pintu, pintunya tidak bisa dibuka. Sang driver beralasan pintunya macet. Dengan sebuah pedang di tangan, Loren dan Naomi berlari menghampiri. Si driver kabur ketakutan. Akhirnya, Julia berhasil keluar dengan selamat. Mereka melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Polisi gercep mulai bertindak dan menemukan identitas para korban di apartemennya. Polisi menjelaskan kalau pria yang dicurigai ini memiliki IQ tinggi. Dia seorang angkatan laut yang dipecat karena memperkosa seorang gadis. Dia adalah seorang sosiopat. Mendengar pernyataan polisi, Julia pun langsung mematikan aplikasi Rock and Ride. Untuk sementara, aplikasi Rock and Ride tidak bisa diakses sampai kasus ini benar-benar tuntas terselesaikan. Di keesokan pagi, terlihat kantor Rock and Ride kedatangan media yang mencoba meliput tentang kejadian pembunuhan berantai yang terjadi. Julia menyuruh polisi yang berjaga untuk menghandlenya. Loren melihat pemberitaan yang menimpa perusahaannya. Ternyata Rohan yang menaikkan berita di media online pagi ini. Dasar biang kerok. Julia menelpon ayahnya. Tak lama ayahnya pun datang. Dia meminta untuk melakukan klarifikasi pada awak media dengan mengkambing hitamkan Billy yang mereka curigai merupakan tersangka atas kejadian pembunuhan berantai ini. Awalnya Julia keberatan karena kecurigaan mereka belum memiliki bukti yang kuat. Namun demi kebaikan perusahaannya, akhirnya Julia klarifikasi di hadapan para awak media sesuai dengan apa yang ayahnya arahkan. As you know, there have been several murders in the past few days. The police have a suspect and are confident that they'll catch him very soon. Kejadian tak terduga, Rohan datang dengan mengajukan pertanyaan yang mengacu piributeun. Tak lama, Rohan pun ngalewas pergi. Di scene yang lain terlihat Naomi bersama berondongnya yang sedang menunggu ojek online. Sepertinya Naomi ingin segera dicocol. Dia menarik rudal si berondong lalu mencipok becek. Definisi makin tua makin menjadi nggak sih? Hey ma'am, you call for a ride? Tak lama ojol pun datang. Melihat Naomi yang sangean, sang driver pun mencoba menggodanya dengan mengajaknya berkencan. Kembali ke Julia yang sedang rudet memikirkan masalah yang terjadi. Dia berusaha mencoba memecahkan misteri ini. Julia menduga Rohan dalangnya karena melihat sikapnya yang selama ini terlihat aneh. Siang berganti malam, terlihat Rohan yang good mood. Dia sedang memesan seorang cabe-cabean untuk menemani tidurnya. Zaman sekarang semua serba digital, pesan apapun ada, cuma dengan satu klik selesai. Bisa kali pesan gadun di mare. Tak lama Rohan menerima chat yang menanyakan alamat. Selang beberapa waktu Rohan menerima chat lagi, isinya sebuah ancaman. Ancaman itu membuat Rohan sedikit ketakutan. Dia segera membawa pisau untuk menjaga diri, kemudian mencoba menghubungi 911 karena merasa dirinya terancam. 911, what's your emergency? There's a fucking serial killer in my house. Is he armed, sir? I don't know. Saat akan keluar, Rohan dicekik menggunakan tali oleh pria misterius. Nggak tahu itu siapa. Duh, makin greget aja nih ceritanya. Di scene yang lain terlihat Naomi berhasil menggondol seorang pria. Dia adalah driver yang tadi siang mengantarnya. Genjot terus sampai kering. This is it. I like it, it's very bohemian. I know, right? Sesampai di kamar, Naomi pun digenjot, namun kali ini sambil dicekik lehernya. Mungkin biar terasa sensasinya. Naomi pun adu glajer karena pengap efek dicekik. Sorry, was that too much? Yeah.
Di sisi lain ada Billy yang seperti kecapean dan ketakutan. Entah apa yang terjadi menimpa dirinya. Tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mencekik lehernya dengan sebuah tali. Saat polisi yang menjaga kantor Rock and Ride melihat kondisi yang mencurigakan, tiba-tiba pria misterius muncul dari arah belakang dan langsung menghantamkan balok ke arah polisi. Pak Polisi pun pingsan. Kemudian si pria misterius itu mencoba masuk ke dalam kantor. Loren yang melihatnya melintas di halaman belakang pun terkejut. Saat melihat ke halaman belakang, dia melihat Billy yang sudah terikat. Loren kembali masuk ke dalam dan berteriak memanggil Julia kalau pembunuh itu ada di taman belakang. Tanpa intro, pria misterius itu langsung menjerat leher Loren. Di scene yang lain terlihat Naomi yang baru siuman efek capek habis week, membangunkan teman kencannya dan menyuruhnya untuk pulang karena khawatir digerebek RT setempat. Saat teman kencan Naomi akan keluar memakai baju, tiba-tiba lehernya dijerat dari arah belakang oleh pria misterius yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Pria misterius masuk ke dalam kamar. Naomi yang sedang ngelenyap, tangan dan kakinya diikat. Tanpa intro, lagi-lagi dia langsung mencekik leher Naomi. Di scene yang lain, Julia yang terbangun karena tidak tenang tidurnya, dia melihat komputer dan terlihat ada jejak histori Billy sang driver. Julia pun memanggil Loren. Saat melihat ke bawah kursi, terlihat Loren yang sudah tergeletak di lantai dengan luka cekikan di leher. Lorraine! Singkat cerita, Julia melihat pembunuh misterius. Dia lari bersembunyi masuk ke sebuah kamar. Julia menyuruh pria tersebut untuk segera pergi karena dia sudah menghubungi polisi. Namun pria tersebut mengabaikannya karena dia tahu Julia berbohong. Lawang HP Julia tertinggal di kamar, jadi nggak mungkin menghubungi polisi. Your phone is in your bedroom. I use Lorraine's phone. Pria misterius itu ternyata James, seorang investor cabul yang merasa sakit hati karena penolakan saat acara pertemuan Tempo dulu. James menceritakan kalau selama ini dia mencari informasi tentang Julia melalui Billy. Dia juga mendomba hitamkan Billy atas pembunuhan berantai yang terjadi. James menaruh semua identitas para korban di lemari apartemen Billy. James sudah merencanakan segala sesuatunya secara terperinci. "Ari maneh hayang naon?" tanya Julia. James menjawab, dia tidak menginginkan apapun dari Julia dan perusahaan kecilnya. James sengaja menjadikan perusahaan Julia sebagai objek, agar semua masyarakat hilang kepercayaan, merasa tidak aman saat memakai ojek online. People will be afraid to drive or take a ride. Hell, after tonight, James berharap semua bisnis ojek online jatuh agar taksi bisa berjalan lagi seperti dulu tanpa ada saingan. Saat ada kesempatan, Julia pun keluar melalui jendela, namun James segera mengejarnya. Ayahnya Julia datang. Melihat kondisi kantor yang berantakan, ayahnya berteriak memanggil Julia. Kemudian Julia muncul dan menyuruh ayahnya untuk segera pergi. Namun James sudah siaga untuk mencekik leher ayahnya Julia. James kemudian mengejar dan mencekik leher Julia. Dengan sekuat tenaga, Julia melawan memukul James. Julia berlari masuk ke dalam kantor dan mengambil pedang milik Naomi yang dia sembunyikan di bawah meja. "Silahkan saja bunuh saya," ucap James dengan santainya. "Saya yakin seorang perempuan tidak akan berani melukai dengan benda tajam." you don't even know how. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Julia. Dia yang sudah kesal oleh sikap James yang sudah mengacaukan perusahaannya langsung membabat habis James. Makanya, jangan anggap remeh cewek kalau udah murka. Akhir cerita, James pun metong dengan luka sayatan pedang di leher. Julia segera berlari menghampiri ayahnya. Ayahnya pun tersadar. Dia bangun dan meminta maaf pada Julia. Ternyata benar apa kata Julia, kalau James sosok pria yang tidak bisa dipercaya, penjahat besar menakutkan. You were right.
I'm never gonna doubt you again. Beberapa tahun kemudian, Julia berhasil mengembangkan bisnisnya dan dia saat ini mengelola ojek online khusus wanita. Driver wanita dan customer-nya pun hanya menerima penumpang wanita. Maaf, tidak menerima lelaki atau perempuan jadi-jadian, khusus wanita asli bukan KW. Kecuali KW super premium, bolehlah. Dan film pun berakhir. Thanks for watching, bestie. See you next movie yang mungkin lebih liar dari ini. Bye. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that